Jumpa kembali dalam Selamat Hari Channel. Pada bahasan kali ini kita akan membahas tentang variabel, skala, validitas, reliabilitas, dan kuesioner penelitian. Seperti yang sudah dibahas pada video saya sebelumnya, bahwasannya untuk bisa melakukan sebuah riset pemasaran dengan hasil yang bagus, maka diperlukan seperangkat instrumen-instrumen yang mendukung kegiatan riset tersebut. Terdapat beberapa instrumen-instrumen yang bisa dikategorikan sebagai faktor yang menyebabkan riset kita atau penelitian kita itu bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan sebuah informasi yang bagus. Ya. Nah, beberapa instrumen diantaranya kita bisa menentukan variabel yang akan kita kerjakan, terus kemudian menentukan skala, ya, skala penelitian kita, kemudian juga menentukan tingkat validitas dari apa yang kita teliti, kemudian reliabilitasnya juga kita ukur, dan yang terakhir kita juga harus punya semacam cara untuk memperoleh data, yaitu dengan menyebarkan kuesioner. Jadi, hal yang terpenting dalam suatu riset pemasaran adalah bagaimana kita bisa melakukan proses pengukuran. Pengukuran terhadap apa yang kita akan teliti. Ya. Nah, untuk bisa mengukur tersebut, tentunya kita juga harus paham betul tentang objek yang akan kita teliti. Sehingga nanti kita bisa mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi karakteristik, ya, objek tersebut, sehingga kita bisa mengetahuinya dan kita bisa hubungkan dengan permasalahan yang akan kita teliti untuk kemudian kita analisa dan menghasilkan sebuah data atau informasi. Ya, jadi awal mula riset pemasaran itu dilakukan dengan melihat bagaimana kita melakukan pengukuran terhadap objek yang akan kita teliti. Ya. Nah, di sini dikatakan bahwasannya pengukuran merupakan sebuah penetapan atau pemberian angka pada suatu objek menurut aturan tertentu. Jadi kalau Anda ingin mengukur, meriset tentang luas bangunan, ya tentu Anda harus melakukan pengukuran. Berapa panjangnya, berapa lebarnya. Sehingga kita bisa mengetahui luasnya. Ya, ingin mengetahui bagaimana tingkat kepuasan pelanggan kita, ya tentu Anda harus mengukur seberapa besar intensitas pembelian mereka dan seberapa besar keinginan mereka untuk membeli kembali. Nah, sehingga kita bisa tahu ya pelanggan kita itu puas atau tidak. Nah, untuk komponen pengukurannya sendiri itu ada beberapa. Yang pertama yaitu memilih objek. Nah, objek apa yang akan kita ukur? Ya. Ya seperti tadi, kalau ingin mengukur luas ya tentu objeknya adalah luas bangunan. Ya. Mengembangkan suatu set aturan pemetaan. Nah, untuk bisa melakukan pengukuran itu kita harus memetakan terlebih dahulu. Jenis bangunan apa yang akan kita ukur, terus kemudian alatnya yang mau kita pergunakan berupa apa, ya. Terus kemudian sarana pendukungnya berupa apa, sehingga kita bisa melakukan proses aplikasi pemetaan tersebut. Nah, ya. Jadi kalau misalnya dihasilkan nanti hasil dari sebuah pengukuran ya biasanya berupa data-data angka seperti itu ya, yang tertentu yang ditetapkan terhadap suatu objek menurut aturan tertentu. Kita akan menghasilkan kira-kira berapa persen sih dari jumlah total pelanggan kita itu yang memang menggunakan produk kita. Nah, seperti itu. Ya. Nah, itu pengukuran.
Jadi kita harus memahami betul bagaimana proses pengukuran tersebut. Ya. Nah, terus kemudian untuk melakukan riset pemasaran, tentunya kita harus tahu apa-apa saja yang menjadi objek pengukuran. Nah, biasanya objek pengukuran tersebut disajikan dalam bentuk variabel. Ya. Nah, bagaimana cara proses pengukuran terhadap variabel itu? Nah, yang pertama menentukan kejadian atau objek empiriknya. Nah, jadi kalau kita ingin mengukur tadi beberapa hal menyangkut pelanggan kita, kita bisa mengukurnya dari sisi kemampuan membelinya. Terus kemudian tingkat kepuasannya. Kemudian tingkat loyalitasnya. Nah, dari situ kita bisa menentukan bahwasannya variabel yang kita ukur di situ ada 3, yaitu kemampuan membeli, kepuasan, dan loyalitasnya yang akan menjadi objek empirik kita. Kemudian, setelah tahu apa yang akan kita ukur, langkah selanjutnya adalah mengembangkan konsep yang menjadi perhatian kita. Jadi, kita lebih fokus pada apa yang kita teliti, yaitu kemampuan membeli, kepuasan, dan loyalitas. Ya. Nah, dari situ kita mencoba untuk mendefinisikan variabel-variabel tadi ke dalam definisi konstitutif dan operasionalnya. Jadi secara teori, secara based on pendapat para ahli bagaimana itu, ya, ketiga hal yang akan kita teliti. Nah, setelah kita mengetahui apa yang kita teliti tadi, langkah selanjutnya adalah kita menentukan skala pengukuran. Jadi kalau ingin mengukur kemampuan membeli itu, kita harus menggunakan apa? Ya, apakah kita akan menggunakan skala-skala yang sifatnya nominal saja, atau skala yang sifatnya rasio, interval, atau bagaimana? Ya, jadi kita harus tahu itu. Kemudian, melakukan evaluasi skala berdasarkan validitasnya dan reliabilitasnya. Jadi, untuk bisa mengukur apakah proses riset pemasaran ini bisa berlangsung secara baik, maka kita harus bisa menentukan apakah yang mau kita ukur itu dari sisi keakuratannya itu sudah benar, ya. Dari sisi penggunaan metodenya sudah benar. Dari sisi kelayakan misalnya pertanyaan-pertanyaan yang mau diajukan sudah benar. Nah, itu kita mengukurnya berdasarkan validitas dan reliabilitas. Dan yang selanjutnya adalah memanfaatkan skala yang tadi kita tentukan di awal tadi. Kita manfaatkan di situ ya untuk melakukan proses pengukuran dari variabel yang akan kita teliti. Seperti itu. Nah, skala itu merupakan suatu alat untuk membedakan suatu variabel yang menjadi concern kita dalam melakukan penelitian. Ya, jadi untuk bisa melakukan pengelompokan atau pengkategorian suatu variabel, biasanya kita menggunakan skala ini. Skala itu terbagi menjadi 4, yaitu ada skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio yang kita sering gunakan. Ya. Nah, ini bahasannya. Ya. Skala nominal merupakan skala yang menggunakan angka atau huruf untuk suatu objek yang hanya menunjukkan label saja, tapi tidak mencerminkan tingkatan atau nilai. Ya. Jadi kalau ingin menentukan kategori pria, maka kita bisa beri nilai 1. Kategori wanita, maka kita beri nilai 2. Nah, seperti itu. Ya. Jadi kita hanya melabeli, mengganti suatu item agar mempermudah kita dalam hal
pencatatan data, maka kita berikan simbol. 1 untuk pria, 2 untuk wanita. Nah, seperti itu. Ya. Jadi nilai-nilai 1 dan 2 ini tidak memiliki tingkatan atau nilai tertentu seperti itu ya. Jadi hanya untuk membedakan saja. Nah, ini skala nominal. Ya. Kemudian ada juga skala ordinal. Ya, skala ordinal. Nah, skala ordinal di sini adalah pemberian angka pada suatu objek yang menunjukkan tingkat atau peringkat. Biasanya urutan angka ini dimulai dari yang terendah hingga yang tertinggi. Nah, kalau sekarang kita memberikan nilai tapi ada maknanya, yaitu memberikan urutan peringkat. Nah, seperti itu. Data tabel yang disajikan itu menunjukkan bagaimana kita memberikan sebuah pilihan persepsi kepada pelanggan yang datang ke toko kita. Ya. Contoh misalnya, kita akan menilai hal-hal yang terkait dengan daya tarik toko kita kepada pelanggan dengan menyajikan beberapa item untuk mereka nilai. Nah, ya. Nilainya adalah dari 1 sampai 5. Urutan yang nomor 1 biasanya urutan yang paling rendah nilainya. Jadi kalau ada pelanggan yang menjawab 1, berarti dari sisi apa yang mau kita teliti itu dia tidak concern, tidak perhatian. Tapi kalau memberikan poin 5, itu artinya pelanggan itu memberikan sebuah persepsi perasaan yang senang. Nah, seperti itu. Ini contohnya, kualitas barang 3, ya. Terus kemudian sikap petugas toko 4, ya. Harga barang 1. Nah, mungkin harga barangnya mahal jadi ya. Karena harga barangnya mahal maka dinilai cuma 1. Lokasi yang strategis 2, karena apa? Jauh mungkin dari persepsinya pelanggan. Ya. Terus kemudian kenyamanan tempat 5. Nah, dari situ kan kita bisa menyimpulkan pelanggan kita itu lebih concern pada sisi kenyamanan tempatnya. Mungkin ruangannya ber-AC ya, terus tata letak ruangannya bagus, enak dipandang sehingga diberikan poin 5, poin yang tertinggi. Nah, ini skala ordinal seperti itu. Ya. Dan ini sering kita pakai dalam setiap riset. Biasanya para periset sering menggunakan skala ini. Ya. Nah, ini contoh lain misalnya. Tingkat kepuasan tuh, ya. Tidak puas, sangat puas, sedang, dan selanjutnya. Ya. Oke. Jadi sebenarnya apa namanya? Untuk bisa menilai seberapa besar persepsi dari pelanggan, kita bisa menggunakan teknik skala ini. Ya, karena sudah jelas gitu, kalau 1 tidak puas, kalau 2 sedikit puas, kalau 3 sedang-sedang saja, 4 puas, 5 sangat puas misalnya seperti itu. Ya, jadi enak kita menilainya. Ya, dan ini biasanya memang sering digunakan dalam setiap penelitian. Ya. Kemudian ada juga skala interval. Skala yang menggunakan angka untuk set objek dengan jarak yang sama antara satu objek maupun kejadian yang diukur. Nah, seperti itu ya. Jadi diberikan tuh skala-skalanya ya. 5, 10, 15, 20. Jadi skalanya sama. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, ini juga pengertiannya juga sama. Jadi kalau misalnya ada skala 5 sampai 20 misalnya, yang di atas ya. Jadi kalau menjawab 5 berarti kurang puas. Menjawab 10 sedikit puas. Menjawab 15 puas. Menjawab 20 sangat puas. Nah, seperti itu. Nah, ini skala interval. Ya.
Jadi ada jarak-jaraknya. Nah, penggunaan skala ini juga tergantung dari kebutuhan para peneliti, ya, dalam hal bagaimana dia itu ingin menginterpretasikan nanti hasil penelitiannya, ya. Nah, itu ada contoh misalnya, ya, data pelanggan untuk membeli jeruk dengan berat 2 kilo hingga 3,99 kilo, termasuk kategori A. Nah, dikasih interval berarti, ya. Kemudian untuk jeruk yang 4 kilo sampai 5,99 kategorinya B, dan selanjutnya. Sehingga nanti kalau misalnya dilaporkan hasil penelitiannya, lebih banyak yang mana pelanggan itu beli. Apakah kategori A, apa kategori B, dan selanjutnya. Ya. Nah, dari sinilah bisa diketahui kecenderungan dari pelanggan kita dalam membeli produk-produk kita. Ya, ini adalah skala interval. Kemudian ada juga skala rasio. Skala rasio adalah skala yang menggunakan angka pada objek yang memiliki nilai absolut. Ya. Jadi kita menggunakan angka-angka tertentu untuk mencerminkan objek yang akan kita teliti. Bisa berupa angka yang menunjukkan berat barang, jumlah transaksi, gaji pegawai, dan sebagainya, ya. Oke, seperti itu. Nah, penggunaannya untuk skala rasio di sini adalah untuk memberikan informasi kira-kira berapa jumlah persentase dari objek yang kita teliti terhadap keseluruhannya. Nah, seperti itu, ya. Sehingga kita bisa menghitung rasionya. 3 dari 10 orang menyatakan puas dengan produk kita. Nah, ya. 100 orang dari 500 orang puas dengan produk kita. Nah, seperti itu. Ya. Itu skala rasio. Nah, untuk data-data yang kita akan gunakan dalam penelitian itu, kita memiliki data kualitatif dan data kuantitatif. Dalam hal penggunaan skala dari tiap-tiap data, itu ada unsur yang menitikberatkan pada keefektifan penggunaan skala. Jadi kalau untuk data-data kualitatif, ya sebaiknya gitu, ya, menggunakan data skala nominal dan ordinal. Sedangkan untuk kuantitatif, datanya interval dan rasio. Nah, seperti itu. Ya, ini adalah klasifikasi bagaimana kita menggunakan yang namanya metode skala dalam tiap-tiap jenis data yang akan kita teliti. Ya. Nah, kalau diberikan perbandingan antara satu skala dengan skala lain, itu dapat disajikan sebagai berikut. Ya, ada skala nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nah, itu ada karakteristiknya di situ, ya. Karakteristik, kemudian numeriknya bagaimana, ya. Kemudian statistik deskriptifnya seperti apa, kemudian statistik inferensialnya seperti apa, dan contohnya seperti apa. Nah, dari sinilah nanti kita bisa menggunakan skala-skala ini berdasarkan kebutuhan penelitian kita. Kita ingin meneliti tentang apa? Oh, tentang jumlah pelanggan kita kategorinya adalah berpenghasilan menengah, sedang, atau tinggi, ya pasti menggunakan ini. Ya. Ya. Jadi penggunaan skala ini nanti dipakai oleh setiap peneliti berdasarkan pada kebutuhan. Ya. Kebutuhan dari apa yang dia teliti. Sehingga nanti hasil penelitiannya itu bisa benar-benar menunjukkan suatu informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Nah, tadi dikatakan di depan bahwasannya untuk menilai apakah hasil dari pengumpulan data kita itu, penggunaan skala-skala kita, pengukuran variabel yang kita pakai, apakah sudah benar atau belum, apakah sudah memenuhi ketentuan
syarat dari keajekan dari suatu validitas, penelitian. Nah, maka kita bisa mengukurnya, ya, mengukur seberapa besar keakuratan dari instrumen-instrumen yang sudah kita pakai, ya. Penggunaan skalanya apakah sudah tepat atau belum dan sebagainya. Nah, untuk bisa melakukan pengukuran tadi, kita memiliki dua alat yang digunakan untuk pengukuran, yaitu yang pertama validitas dan yang kedua reliabilitas. Ya. Nah, kita akan lihat satu persatu. Ya. Jadi yang dinamakan dengan validity atau validitas adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Nah, tadi kan kita pakai instrumen-instrumen tuh yang dibicarakan di awal tadi. Kita menggunakan variabelnya, kita menggunakan skalanya, ya, dan sebagainya. Nah, itu kita ukur tingkat kevaliditasannya, ya, tingkat kesahihannya, ya. Jadi, seberapa besar alat-alat yang kita pakai, ya, instrumen yang kita pakai itu bisa mempresentasikan data yang kita kumpulkan, ya. Nah, di situ dikatakan pengukuran dikatakan valid atau sahih jika alat ukur yang digunakan benar-benar dapat mengukur apa yang kita ukur. Seperti itu. Jadi ketepatan dalam penggunaan alat ukur harus benar-benar diuji. Karena kalau tidak diuji, tentu hasil penelitiannya itu akan bias. Orang bilang ngawur gitu ya. Tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, untuk validitas itu sendiri ada validitas isi, kriteria, dan validitas konstruk. Ya. Oke, kita lihat satu-satu. Jadi yang dimaksud dengan validitas isi di sini adalah berkaitan dengan kemampuan instrumen dalam mengukur isi. Ya. Jadi bagaimana tuh alat ukur yang kita gunakan itu bisa mengungkapkan isi suatu konsep atau variabel yang akan diukur. Ya. Nah, di situ ada contoh. Pengukuran motivasi harus mampu mengukur seluruh aspek yang berkaitan dengan konsep motivasi. Jadi kalau ingin mengukur motivasi seseorang, tentunya alat-alat instrumen yang kita gunakan itu harus bisa menjelaskan hal-hal yang terkait dengan motivasi. Indikator motivasi apa saja, nah, seperti itu ya. Nah, terus kemudian variabel dari motivasi apa saja, nah itu kita bisa jelaskan. Ya. Jadi jangan melakukan penelitian di mana Anda ingin mengukur motivasi, tapi kalau ditanya apakah sebuah pemberian insentif bisa meningkatkan motivasi seseorang, nah itu Anda nggak bisa mengukur. Nah, itu berarti alat ukurnya keliru. Ingin menilai tentang kepuasan pelanggan, ya berarti Anda harus paham gitu. Instrumen-instrumen yang Anda gunakan harus bisa mengukur hal-hal yang terkait dengan tingkat kepuasan. Ya. Nah, kalau itu sudah bisa dilakukan, itu artinya alat ukur Anda itu sudah sahih. Ya. Nah, ini maksud dari validitas isi seperti itu. Ya. Terus kemudian ada validitas kriteria. Ya. Validitas suatu instrumen dengan membandingkan terhadap instrumen pengukuran lain yang sudah valid dan reliable dengan cara mengkorelasikannya. Bila hasil korelasinya signifikan, maka instrumen tersebut memiliki validitas kriteria. Nah, seperti itu.
Jadi lebih cenderung bagaimana kita itu mengukur validitas dari sesuatu yang memang sudah sahih, sudah valid. Kita cari keterkaitannya dengan objek yang sudah valid itu. Ya. Nah, untuk validitas ini ada dua, yaitu validitas kongruen, yaitu kemampuan suatu instrumen pengukuran untuk mengukur gejala tertentu pada saat sekarang, terus kemudian dibandingkan dengan instrumen pengukuran lain untuk konstruk yang sama. Nah, ya, jadi validitas kongruen itu seperti itu. Kemudian ada juga validitas ramalan, yaitu kemampuan setiap instrumen pengukuran dalam memprediksi secara tepat dengan apa yang terjadi di masa datang. Nah, gitu. Ya. Nah, itu ada contoh misalnya. Jadi kalau ingin mengukur tingkat validitas ya terhadap tes masuk sekolah, apakah terdapat korelasi yang signifikan antara hasil tes masuk dengan prestasi belajar? Nah, itu kita bisa menggunakan validitas ini. Ya. Jadi benar nggak tuh? Kalau ada suatu sekolah, kemudian muridnya dites pada saat awal, hasil tesnya tadi bisa berpengaruh terhadap prestasi belajarnya ke depannya. Nah, itu kita bisa menggunakan validitas ramalan seperti ini. Ya. Contohnya seperti itu. Pada intinya, setiap validitas itu dipakai untuk mengukur apakah instrumen-instrumen kita telah digunakan secara tepat untuk menghasilkan suatu data. Ya. Kemudian ada juga validitas konstruk. Diketahui bahwasannya konstruk itu merupakan suatu kerangka dari konsep. Nah, validitas konstruk merupakan validitas yang berkaitan dengan kesanggupan suatu alat ukur dalam mengukur pengertian suatu konsep yang diukurnya. Nah, seperti itu. Untuk validitas konstruk di sini, biasanya agar bisa menghasilkan suatu hasil yang menyatakan alat ukur tadi bisa menjelaskan secara sahih terhadap suatu konsep, maka yang dilakukan adalah dengan menggunakan pendapat para ahli. Nah, di sini. Jadi untuk mengukur seberapa besar tadi misalnya tentang motivasi, ya, tentang motivasi tadi, apakah memang bisa menyebabkan peningkatan kinerja? Nah, ada sebagian dari peneliti itu menggunakan pendapat-pendapat para ahli yang memang ahli dalam bidang motivasi, ya, sehingga di situ dia bisa memperoleh gambaran. Namun ada kelemahannya kalau menggunakan teknik tersebut, kita lebih mengedepankan subjektivitas karena di situ kita lebih mengutamakan pendapat orang gitu ya, yang mungkin notabene walaupun dia itu ahli dalam hal tertentu tapi tidak menutup kemungkinan pendapatnya itu juga masih terkadang bias seperti itu ya. Nah, ini kelemahan dari validitas konstruk seperti itu. Kemudian alat ukur selanjutnya yang akan menilai apakah instrumen pengukuran kita itu sudah benar, sudah bagus, dan layak begitu ya, yaitu reliabilitas atau reliability. Ya. Jadi untuk mengukur bagaimana suatu alat ukur kita itu yang dipakai atau objek yang akan kita teliti itu ajak atau konsisten, maka kita bisa menggunakan pengukuran reliability ini.
Ya. Jadi suatu tes dapat dikatakan memiliki reliabilitas yang tinggi jika tes tersebut memberikan hasil yang sama, konsisten. Anda melakukan pengukuran tentang kepuasan pada sebuah toko. Kepuasan pelanggan pada sebuah toko. Nah, diharapkan instrumen-instrumen alat ukur yang Anda pakai pada toko yang satu ini bisa juga diterapkan dengan toko yang lain. Nah, seperti itu ya. Jadi konsisten. Ya. Hasil pengukuran harus tetap sama atau minimal relatif sama. Ya, jika diberikan kepada objek yang sama. Walaupun yang memberikan atau yang menjadi objeknya itu kadang berbeda, maksudnya berbeda waktu. Ya, tempatnya berbeda. Contohnya tadi, Anda mengukur tentang tingkat kepuasan pelanggan di toko A. Kemudian alat ukur Anda pakai di toko B, di toko C, dan selanjutnya. Nah, itu artinya kalau alat ukur Anda itu bisa dipakai ya di tempat yang berbeda dengan orang yang berbeda, tapi menghasilkan sesuatu yang sama, nah gitu ya, pengukurannya sama, nah itu disebut dengan reliable. Ya. Nah, untuk pengukuran bagaimana mengukur validitas dan reliabilitas itu ada di materi statistik, nah gitu ya. Anda semuanya sudah pernah mendapatkannya. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau bisa itu memang alat ukur kita itu bisa digunakan kapanpun dan dimanapun. Nah, ya itu yang disebut dengan reliable seperti itu. Nah, setelah semua alat ukur kita nilai, terus kemudian sudah dianggap valid dan reliable, maka langkah selanjutnya adalah kita coba mendesain kuesioner, daftar pertanyaan, ya. Karena sebagian besar dari apa yang mau kita teliti biasanya sudah kita setting sedemikian rupa dalam suatu daftar pertanyaan. Tujuannya adalah agar tidak menyulitkan kita. Ya. Pada saat nanti kita ingin menilai apakah objek yang kita teliti tersebut memang benar-benar tepat sasaran atau tidak. Nah, seperti itu. Ya. Jadi kalau bisa hal-hal yang terkait dengan apa yang kita teliti itu kita lakukan proses list gitu ya, membuat daftarnya sehingga kita tahu kita akan menanyakan tentang apa kepada pelanggan kita. Nah, dari situlah nanti kita bisa memperoleh jawaban-jawaban dari pelanggan kita. Nah, seperti itu melalui kuesioner ini. Ya. Oke. Nah, bagaimana biasanya kuesioner itu dibuat? Ya. Nah, biasanya kuesioner atau daftar pertanyaan yang dibuat itu ya syaratnya harus dibuat semenarik mungkin. Intinya adalah berupaya agar orang-orang yang akan kita mintai keterangan itu mau menjawab setiap pertanyaan yang ada di dalam kuesioner itu. Ya. Nah, bagaimana agar bisa tampil bagus? Ya, tentu harus ada introduksi kuesionernya. Ya. Terus kemudian ada instruksi pengisiannya. Tata letak tulisannya juga bagus. Ya, kalau perlu diberikan kertas yang warna-warni. Nah, seperti itu. Sehingga orang mau mengisi. Namun di zaman sekarang, di era kemajuan teknologi dan informasi, pemberian kuesioner saat ini bisa lebih praktis kembali. Caranya bagaimana? Ya caranya melalui kuesioner online. Melalui kuesioner online ini Anda bisa mengkreasikan semuanya, baik dari sisi tampilan warna, tata letak tulisan, ya, dan sebagainya, sehingga lebih menarik dan lebih praktis. Pelanggan hanya diminta untuk mengisi secara online,
kuesioner, terus kemudian hasilnya bisa Anda peroleh secara real time. Nah, perbedaannya dengan model penyebaran kuesioner secara kalau bisa dibilang itu secara tradisional begitu ya. Pada secara tradisional itu Anda harus mencari dulu siapa yang menjadi target dari kuesioner Anda, responden yang diambil dari sampelnya berapa, misalnya 200 orang dan sebagainya, terus kemudian Anda lakukan penyebaran kuesioner secara physically. Ya, membawa dokumen kuesionernya, kertas kuesionernya, kemudian dibagikan kepada mereka untuk diisi. Ini adalah cara-cara yang sifatnya tradisional seperti itu ya. Artinya masih menggunakan teknik-teknik penyebaran kuesioner secara seperti itu. Ya. Nah, ini sudah beralih saat ini di mana penyebaran kuesionernya itu sekarang diberikan kepada online. Jadi bisa saja Anda memasukkan kuesioner Anda itu ke yang sudah di-setting sedemikian rupa ya, menggunakan dokumen-dokumen digital seperti itu ya. Anda bisa melakukan penyebarannya melalui grup-grup ya, grup-grup yang ada di dalam dunia maya. Bisa melalui Instagram, bisa melalui Facebook, bisa melalui WhatsApp. Anda tampilkan di situ. Sehingga kemungkinan akan memperoleh responden atau jawaban yang cepat, datanya itu bisa terwakili. Nah, seperti itu. Tapi perlu diingat gitu ya. Dalam penyebaran kuesioner secara online ini, tentunya Anda juga harus memperhatikan orang-orang yang akan dijadikan sampel sebagai responden. Ya, sehingga Anda tidak menyebarkan kuesioner secara acak random seperti itu. Walaupun boleh seperti itu ya, tergantung dari penelitian, tapi juga harus memperhatikan itu. Ya, sehingga nanti hasil yang Anda peroleh itu akan mencerminkan data-data yang memang diperlukan. Nah, seperti itu. Saat ini gambarannya seperti itu ya. Oke. Nah, di dalam introduksi atau pengenalan di dalam kuesioner Anda itu, isinya adalah menerangkan apa sih yang Anda teliti, gitu. Ya. Kemudian harapan-harapan Anda itu apa di dalam kuesioner itu. Nah, itu disajikan di bagian paling atas kuesioner. Contohnya seperti itu yang ada di tampilan. Ya. Kuesioner ini dirancang untuk studi tentang analisis kualitas layanan dan pengaruhnya terhadap kepuasan pelanggan. Tujuannya apa? Terus kemudian harapannya apa? Nah, seperti itu. Harus ada mukadimah seperti ini. Jadi nanti yang ditanya juga tahu, oh dia ingin meneliti tentang kualitas layanan. Hal ini penting apa untuk menghindari responden itu menjawab asal-asalan, gitu ya. Nah, setelah introduksi baru dilanjutkan dengan yang selanjutnya, instruksi pengisian. Jadi tolong disampaikan cara mengisinya bagaimana, ya. Sampaikan di situ. Nah, misalnya seperti ini, pertanyaan ini dimaksudkan untuk Anda jawab berdasarkan pengalaman Anda mengunjungi hotel. Nah, berikan tanda checklist pada salah satu angka. Nah, jadi ada instruksinya. Sehingga nanti yang akan memberikan jawaban-jawaban tahu harus ngapain gitu. Kalau disuruh checklist, pasti dia akan checklist. Jangan, tidak ada instruksi. Bingung nanti. Ya, respondennya menjadi bingung. Nah, gitu ya. Jadi instruksi itu harus jelas. Kalau nggak jelas nanti respondennya akan bertanya-tanya, ini saya ngisinya bagaimana ini? Nah, seperti itu. Apakah dibulatkan, apakah di tanda silang, atau bagaimana? Jadi harus jelas. Ya. Nah, itu. Kemudian yang selanjutnya, tata letak tulisan dan tampilan warna. Kuesioner yang bagus tuh kalau bisa itu tulisannya jangan kecil-kecil gitu ya. Kecil sekali. Nah, jangan. Yang disesuaikan dengan bagaimana si responden tadi itu nyaman membaca kuesioner Anda. Ya, hurufnya kalau bisa ya huruf yang menarik gitu. Jangan yang bold ya, yang cetak tebal seperti itu ya. Menggunakan kertas berwarna, kalau era digital ya diberikan background belakangnya agar lebih menarik. Ya.
Seperti itu. Nah, ini untuk merangsang si responden itu mengisi secara benar, jadi nggak asal-asal, ya, tidak asal-asal. Jadi penting ya, tata artistik dari kuesioner. Bukan cuma artis, tapi kuesioner juga punya tata artistik, gitu ya. Nah, bagaimana proses pengembangannya? Nah, proses pengembangan dari kuesioner Anda itu dimulai dari menentukan variabel penelitian. Variabel penelitian seperti sudah dibahas di awal adalah hal-hal yang menjadi objek penelitian Anda. Apa yang mau jadi objek penelitiannya? Ya, apa yang akan menjadi objek penelitian Anda? Misalnya objek penelitiannya adalah tentang pelayanan yang tadi, ya, pelayanan dan kepuasan. Berarti variabelnya ada dua, yaitu variabel pelayanan, services, dan kepuasan, satisfaction. Dari dua variabel tersebut, Anda definisikan secara operasional. Ya, pelayanan yang dimaksud adalah segala bentuk hal-hal yang terkait dengan unsur-unsur pelayanan seperti, nah, sebutkan di situ apa saja yang ada pada swalayan ini, nah, swalayan X. Nah, itu definisi operasionalnya. Kepuasan merupakan perasaan yang dimiliki oleh setiap pelanggan atau konsumen yang datang saat membeli barang di perusahaan atau di swalayan ini. Nah, gitu. Ya, itu artinya mendefinisikan secara operasional. Nah, terus kemudian mendefinisikan indikator-indikator yang ada di dalam variabel itu. Ya, kalau misalnya pelayanan itu kan selain ada indikator, ada dimensinya, dimensi pelayanan tuh. Ya, ada tangible, ada insurance, kemudian ada safety, keamanan, dan sebagainya. Nah, dari situ ambil indikator-indikatornya. Ya, setiap indikator pelayanan itu apa saja. Nah, kepuasan juga sama. Ya, indikator-indikator yang menyebabkan kepuasan apa saja. Nah, baru setelah itu dibuatkan butir pertanyaan. Ya, nah di sini ada contoh. Ya, ini ada contoh. Contoh variabel ya dari sebuah pelayanan. Ini dimensi sebenarnya ya, dimensi dari pelayanan. Ya, jadi variabelnya pelayanan, dimensinya ini. Ya, oke. Nah, kita anggap keberwujudan atau tangible merupakan suatu hal yang ada dalam suatu pelayanan. Ya. Kemudian didefinisikan secara operasional. Apa itu keberwujudan? Ya, karena Anda meriset tentang pelayanan hotel, maka keberwujudan merupakan gambaran penampilan fisik, nah, baik berupa bangunan, peralatan, perlengkapan, ya, serta penampilan pegawai yang ada di hotel. Nah, seperti itu. Itu definisi operasionalnya. Terus kemudian dari definisi operasional ini ya buat yang namanya indikator-indikator. Indikator itu adalah hal-hal yang melekat pada variabel itu. Kalau bicara tentang penampilan fisik atau keberwujudannya berupa apa sih? Nah, ya. Oh, kemegahan gedung ternyata. Oh, kebersihan lingkungan gedung, keasrian lingkungan sekelilingnya, keunikan bangunannya, ya, kebersihan ruangan kamarnya, kelengkapan peralatan kamarnya, kenyamanan ruang kamarnya. Nah, seperti itu. Oke, ya. Itu indikator-indikatornya, ya.
Indikator ini adalah hal-hal yang mau kita nilai dari persepsi setiap tamu hotel terhadap hotel kita, hotel yang mau diteliti. Jadi kita akan menilai tuh, melakukan riset tentang ini, ya, tentang ini dari unsur ini. Unsur ini yang akan kita lakukan riset pemasarannya, hal-hal yang akan kita teliti dan diberikan kepada pelanggan kita, persepsinya adalah ini. Nah, kemudian dari sini kita bisa menyusun sebuah butir-butir pertanyaan di dalam kuesioner kita. Kemegahan gedung. Gedung hotel ini terlihat megah. Setuju atau tidak? Nah, gitu. Jadi si responden, tamu hotelnya suruh menilai. Menurut Anda, gedung hotel ini terlihat megah. Nah, kasih deh tuh tadi pakai skala apa tadi tuh? Skala interval kan ya? Nah, untuk memperoleh jawabannya. Apakah tidak setuju? Sangat tidak setuju? Ragu-ragu? Sangat setuju? Sangat tidak setuju. Nah, seperti itu. Atau poinnya 1, 2, 3, 4, 5. Suruh pilih yang ini tadi nih. Yang mana itu tadi itu? Yang sebentar. Yang ini. Mana ya tadi ya? Nah, ini yang ini. Nah, ini ya. Oke, seperti itu. Kemudian kebersihan lingkungan gedung. Nah, pertanyaannya seperti ini. Di kuesioner Anda, lingkungan hotel ini senantiasa bersih. Nah, seperti itu. Jadi bagi seorang peneliti, jika ingin mengetahui persepsi tamu hotel terhadap hal-hal yang terkait dengan keberwujudan, maka dia harus paham ini. Mengenai apa-apa saja yang mau ditanyakan. Kalau ini sudah paham, maka bikin pertanyaannya, butir-butir pertanyaannya juga akan mudah, kan seperti itu ya. Tidak sulit. Yang menjadi permasalahan adalah pada saat kita melakukan penelitian, kita nggak paham apa yang mau kita teliti, kan. Ya, sehingga kita susah menentukan yang namanya definisi operasional, indikator, apalagi membuat butir pertanyaan. Jadi, sebagai seorang peneliti, yang pertama kali harus dipahami adalah tentukan terlebih dahulu yang mau diteliti apa. Objeknya apa. Kalau objeknya sudah tahu, maka langkah selanjutnya adalah mencari indikator-indikator dari objek itu apa saja yang bisa nantinya dijadikan sebagai pertanyaan-pertanyaan. Ya. Nah, bagaimana Pak cara mencari sebuah indikator? Pada pertemuan di awal-awal sudah disampaikan bahwasannya yang namanya riset penelitian, riset penelitian atau riset pemasaran, itu semuanya harus based on teori. Nah, gitu ya. Based on teori. Based on teori di sini artinya harus mengacu pada teori-teori tertentu. Ya. Jadi kalau Anda ingin melakukan penelitian, penelitian yang bagus harus ada dasar teorinya. Dari dasar teorinya tersebut, nanti kita akan memahami hal-hal apa saja yang terkait dengan objek yang akan Anda teliti. Nah, seperti itu. Nah, dari situlah nanti Anda kembangkan menjadi sebuah indikator dalam penelitian Anda. Jadi kalau teorinya nggak paham, ya agak sulit gitu ya dalam membuat instrumen-instrumen. Ini semuanya kan instrumen ini. Ya, keseluruhan data-data ini adalah instrumen. Ya, instrumen penelitian Anda. Nah, untuk bisa membangun instrumen ini caranya seperti apa? Ya, Anda harus memahami terlebih dahulu, selain memahami objeknya, apa juga memahami teori-teorinya. Ya. Karena kalau penelitian tanpa teori, based on teori, ya
ibarat mau berlayar, tapi perahunya nggak ada, seperti itu ya, nggak ada pijakannya, gitu ya. Jadi ini yang perlu dipahami oleh Anda semuanya sebagai seorang peneliti, terlebih penelitian dalam hal pemasaran yang cakupannya luas sekali. Nah, itu perlu dipahami bagaimana Anda bisa membuat instrumen ini, ya, instrumen-instrumen ini yang dibuat secara runtun seperti ini, itu tersedia dengan baik, ya, dan bisa diukur, ya, diukur baik dari sisi validitasnya maupun reliabilitasnya. Nah, dari situlah nanti kita bisa melakukan yang namanya analisis terhadap data-data yang sudah dihasilkan. Nah, setelah analisis baru nanti kita bisa mengetahui bahwasannya hasil dari pengukuran data kita itu ternyata memang sudah benar dan sudah memenuhi tujuan yang dimaksud untuk bisa menghasilkan menghasilkan informasi yang nanti dipakai untuk pengambilan keputusan. Demikian. Baik, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi riset pemasaran pada kesempatan kali ini. Kita akan berjumpa kembali pada bahasan selanjutnya. Tetap di Selamat Hari Channel. Terima kasih. Sampai jumpa.